Mungkin kita adalah seorang yang pemarah, yang emosional, tidak sabaran, tapi kita memiliki pasangan yang sabar, yang pengertian. Shalom saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bertemu kembali pagi ini. Saya doakan semoga keadaan Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan baik-baik. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang seorang penolong. Setiap kita tidak bisa hidup sendirian, apalagi di dalam masa pandemik COVID-19 seperti sekarang ini. Setiap kita butuh penolong-penolong yang dapat membantu, memberikan jawaban, arahan, nasihat, atau bahkan mendampingi kita di saat kita sedang berbeban berat dalam pergumulan, dalam menghadapi ancaman, ketakutan, kebingungan dalam mengambil suatu keputusan. Siapakah penolong-penolong itu? Saya bacakan di Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Jadi penolong kita yang pertama itu adalah Tuhan. Dan ada lagi di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong yang lain adalah Roh Kudus, yang Tuhan Yesus janjikan akan mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Ada satu lagi figur penolong yang seringkali kita abaikan atau kita lupakan. Saya ajak kita sama-sama baca di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepadan itu artinya memiliki nilai yang sama, yang sebanding atau seimbang dengan kita. Pesan saya pagi ini adalah tentang penolong yang satu ini, yaitu tentang pasangan kita. Tuhan sudah menyediakan seorang penolong yang sepadan, yang cocok untuk membantu kita seumur hidup kita. Mungkin kita adalah seorang yang pemarah, yang emosional, tidak sabaran, tapi kita memiliki pasangan yang sabar, yang pengertian, yang lebih tenang. Mungkin kita seorang yang lamban dalam mengambil suatu keputusan, banyak pikir, atau pertimbangan, bertele-tele. Pasangan kita mungkin lebih cepat, lebih cekatan, lebih efektif. Mungkin kita seorang yang boros, tidak bijaksana dalam pembelanjaan kita dan pengeluaran kita. Dan pasangan kita mungkin bisa lebih hemat, lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan lain sebagainya. Saya mau saksikan penolong yang sudah Tuhan berikan kepada saya, yang selama belasan tahun saya sia-siakan, bahkan boleh saya katakan tidak saya hargai dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya ceritakan dulu mengenai latar belakang keluarga kami yang sangat berbeda. Saya dibesarkan dari keluarga pedagang kelontong, keluarga yang serba berkecukupan. Dari SMP sudah bantu jaga toko, belanja barang, pegang uang. Sudah dari kecil diajar mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, untuk urusan sekolah juga urusan sendiri. Maksudnya gini, untuk urusan makan, ada makanan ya makan, kalau nggak ada saya cari sendiri. Masalah sekolah pun, uang sekolah saya ngurus sendiri, saya bayar sendiri. Tidak pernah orang tua ini menanyakan atau mengatur kehidupan saya. Yang penting bagi orang tua saya adalah asal jangan bikin ribut atau berantem dengan orang lain. Mama saya adalah tipe seorang zaman sekarang disebut wanita karir, yang cekatan, yang sibuk banget, punya kemampuan untuk hias pengantin, bisa salon, gunting rambut, bahkan bisa jahit baju. Jadi kehidupan mama saya sangat sibuk sekali, bertolak belakang dengan papa saya. Papa saya lebih suka di dapur, membuat masakan-masakan, bahkan pergi belanja sayur ke pasar. Bagaimana dengan background istri saya? Istri saya
dari keluarga yang kondisi ekonominya tidak menentu. Mendadak bisa ada duit banyak, kadang sering tidak ada uang untuk belanja, bahkan untuk makan. Papanya di usaha kayu yang sering berpergian ke hutan-hutan, bisa berbulan-bulan tidak pulang. Bahkan sering cukup lama keluarga istri saya ini tidak ada uang untuk makan. Jadi ada kebiasaan juga, seringkali istri saya harus zaman waktu masih kecil itu memetik daun singkong untuk dimakan dengan sambal dan nasi saja. Ini keadaan yang memang berbeda sekali. Saat kami masuk dalam pernikahan ada banyak perbedaan prioritas, ya, sehingga timbul banyak keributan-keributan. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan, saya cenderung lebih lambat, mikirnya lama, banyak pertimbangan. Sedangkan istri saya itu maunya cepat, praktis, dan tidak pakai lama. Dalam menjalankan usaha pun, istri saya sering memberikan pendapat, jangan begini, jangan begitu. Pernah dalam suatu join dengan teman, istri saya sudah memberikan saran, jangan join, karena perasaannya tidak damai sejahtera join dengan orang tersebut. Tapi saya abaikan. Nah, akhirnya saya juga kena tipu. Dan hal yang lain, dalam hal membelanjakan uang, saya cenderung boros. Saya lebih membelanjakan apa yang saya inginkan dibandingkan apa yang saya butuhkan. Bahkan termasuk dalam hal memberi uang kepada orang tua. Memberikan uang kepada orang tua tidak salah, tapi yang salah adalah prioritasnya. Saya lebih mendahulukan orang tua saya dibandingkan keluarga saya. Padahal kondisi ekonomi keluarga saya itu tidak dalam kondisi yang lebih. Akibatnya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai bahkan belasan tahun, kami sekeluarga tidak pernah mengalami yang namanya terobosan dalam hal keuangan. Bulan demi bulan, kita cuma sibuk bayar cicilan demi cicilan. Bahkan ada saat-saat tertentu, bulan-bulan tertentu, pengeluaran lebih besar. Kami tidak mampu untuk bayar uang sekolah maupun uang kuliah anak. Bayangkan, tidur pun tidak nyenyak, stres gitu. Sampai pada suatu titik, saya mulai mengerti dan mulai mempercayakan hal-hal keuangan kepada istri saya. Kita mulai diskusikan apa yang perlu dibeli, apa yang tidak perlu dibeli, apa yang perlu dibelanjakan atau apa yang tidak perlu dibelanjakan. Suatu terobosan bagi kami bukan berarti kami kaya raya atau memiliki aset yang berlimpah. Tapi suatu terobosan bagi kami adalah kami tidak memiliki hutang. Kami bisa tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan harus bayar cicilan-cicilan. Dan tentunya ada sedikit tabungan untuk antisipasi kondisi seperti sekarang ini. Bahkan bisa untuk menabur buat teman-teman atau orang-orang lain yang membutuhkan. Saudara sekalian, saya bagikan dua ayat terakhir sebelum saya tutup. Pesan pagi ini ada di Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan satu lagi di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 yang dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalian juga suami-suami, hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat, sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Jadi pesan saya untuk hari ini adalah kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar karena dialah penolong yang Tuhan sediakan bagimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih pesanmu kepada kami semua di hari ini ya Tuhan. Berkati saudara-saudara sekalian yang di rumah, bagi suami-suami Engkau berkati, istri-istri Engkau juga berkati. Pagari mereka Bapa, lindungin mereka, cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan. Kiranya dengan pesan ini setiap keluarga demi keluarga makin Engkau kuatkan, dan setiap keluarga demi keluarga
akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan mereka, dan hidup kami semua akan mengalami menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.